Berapa kali aku perotok? 2 kali, 1 kali. Enak. Hah? Enak iya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita muda dan cantik. Kasus ini sempat menjadi pertanyaan publik lantaran polisi tidak kunjung mengungkap kasus pembunuhan ini. Namun, dengan berjalannya waktu, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Mirisnya korban pada saat itu ditemukan tidak bernyawa di dalam jurang. Bagaimana kronologi pada kasusnya? Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai pada inti kasusnya, gua ingin mengajak kalian mengenal akan sosok korban ini. Korban merupakan seorang gadis muda dan cantik berusia 23 tahun, bernama Jessica Solu alias Chika alias JJ. Chika berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, namun telah menetap bersama dengan keluarganya di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Palopo, Sulawesi Selatan. Chika merupakan seorang gadis kelahiran Palu tanggal 7 Juli 2001. Sejak kecil, Chika pun telah kehilangan ayahnya yang membuatnya harus tinggal bersama kakeknya di kota Palopo. Chika mengenyam pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA di kota Palopo. Selepas SMA, Chika ikut dengan saudara ayahnya ke kota Palu, Sulawesi Tengah, dan berkuliah di salah satu universitas di Palu, jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Sosok Chika ini dikenal sebagai wanita yang pintar, cerdas, cantik, dan pekerja keras. Bahkan Chika mendapatkan nilai cum laude pada saat lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, Chika bekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park dan baru berjalan 7 bulan, tepatnya Februari 2004. Selepas bekerja, Chika pun selalu pulang ke Palopo menggunakan travel. Sementara kronologi dari penemuan jasad Chika ini bermula pada saat Chika akan berangkat bekerja menggunakan mobil travel dari Palopo menuju Morowali. Hanya pada malam itu, supir yang biasa mengantarkan Chika berbeda, bukan supir biasanya. Baik Chika ataupun keluarga tidak ada yang mengenalnya. Chika ini dijemput mobil travel pada malam hari tanggal 11 November 2024. Setelah dari kepergian Chika menuju ke Morowali itu, keluarga sempat menghubungi Chika, namun ponsel Chika tidak aktif dan keluarga menghubungi supir travel lalu menanyakan keberadaan dari Chika. Supir travel itu pun mengatakan jika Chika sudah diantar ke kosannya. Setelahnya, keluarga kembali menghubungi ponselnya Chika, namun ponselnya masih tidak aktif. Keluarga pun sangat khawatir. Kakak dari Chika yang bernama Yola menghubungi teman kosannya Chika untuk melihat kondisinya. Teman kosan pun mengabarkan jika motor milik Chika masih berada di kosan. Lalu keluarga kembali menghubungi supir travel dan supir travel itu pun bersikuku telah mengantarkan Chika ke kosannya. Khawatir dengan keadaan Chika, keluarga menghubungi sanak keluarga yang berada di Morowali untuk melihat ke dalam kosannya Chika. Keluarga yang berada di Morowali mendatangi kosan Chika. Dikarenakan pintu terkunci, keluarga pun memutuskan untuk mendobrak pintu kosan. Dan ternyata di dalam kosan itu tidak ditemukan barang-barang bawaan Chika yang dibawa dari Palopo, sehingga bisa dipastikan Chika ini belum kembali lagi ke kosannya. Setelah hilangnya Chika, keluarga pun terus menanti kabar dari Chika. Hingga 2 hari berselang, keluarga mendapatkan kabar Chika telah ditemukan tidak bernyawa. Sementara itu, penemuan jasad Chika ini ditemukan oleh pekerja proyek pelebaran jalan Trans Sulawesi yang lokasinya berada di Dusun Sampuraga, Kecamatan Mangkutan, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 jam 7 pagi. Jasad Chika ditemukan dalam posisi tertelungkup di dalam jurang sedalam 12 meter hingga 15 meter dari bahu jalan.
Temuan ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Setelah polisi tiba di lokasi, polisi segera melakukan evakuasi. Yang pada awalnya penemuan ini banyak yang menduga mengenai kematian korban, salah satunya jika merupakan korban perampokan. Dugaan perampokan itu bukan tanpa alasan, lantaran di lokasi yang sama pernah ditemukan jasad tidak bernyawa dan itu merupakan korban perampokan. Jasad Chika dievakuasi menuju rumah sakit RSUD Ilaga Ligo. Lalu polisi berhasil melakukan identifikasi pada sidik jari korban, sehingga identitas Chika dapat segera diketahui. Sementara itu pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024, tubuh Chika dilakukan otopsi. Pada saat otopsi dihadiri oleh pihak keluarga dan personel polisi yang berjaga. Setelah dilakukan otopsi, jasad Chika diserahkan pada pihak keluarga pada hari Minggu 17 November 2024 dan disemayamkan di kediaman orang tuanya di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Palopo, Sulawesi Selatan. Pada awal penyelidikan polisi, kematian Chika ini yang diduga perampokan diperkuat dari kesaksian keluarga. Lantaran pada saat jasad Chika ditemukan, perhiasan anting milik Chika telah hilang. Hanya ditemukan gelangnya saja. Selain itu, keluarga pun sangat mencurigai supir travel sebagai pelaku pembunuhan. Karena terakhir kalinya Chika berangkat ke Morowali bersama dengan supir travel itu. Dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian pun segera melacak identitas dari supir travel itu, yang diketahui jika supir travel bernama Andi Gugun alias Akmal. Setelah mendapatkan alamat dari Gugun, polisi langsung mendatangi kediamannya. Ternyata dugaan Gugun sebagai pelaku pembunuhan menguat di saat polisi mendapati barang-barang bawaan milik Chika seperti tas dan beras ditemukan di rumah pamannya Gugun yang berinisial C. Pihak kepolisian melakukan penyitaan barang-barang tersebut dan memeriksa paman dari Gugun, menggali keterangan mengapa barang korban berada di rumahnya. Pihak kepolisian mendapatkan informasi jika pada saat Chika dijemput, rupanya ada 3 orang, yang dimana keluarga tidak ada yang mengenalnya. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun terus melakukan pendalaman dan penyelidikan guna mengungkap kasus kematian dari Chika. Berdasarkan dari hasil forensik, pada tubuh Chika ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Selain itu, tidak ditemukan adanya bekas seretan pada tubuh korban, sehingga kemungkinan jika pelaku pembunuhan ini lebih dari 1 orang. Namun, sejak 7 hari dari penemuan jasad Chika, seiring berjalannya penyelidikan, entah apa yang terjadi, polisi tidak kunjung mengungkap kasus ini, walaupun sudah ada bukti dan orang yang dicurigai. Tidak kunjung polisi melakukan penangkapan, sehingga menjadi pertanyaan publik mengenai perkembangan dari kasusnya. Lalu polisi melakukan konfirmasi dan menyatakan telah mengantongi identitas dari pelaku dan sedang dalam pengejaran. Tepatnya pada tanggal 19 November 2024, pelaku pembunuhan berhasil ditangkap di Kampung Timur, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaku pembunuhan ini, Akmal, supir rental yang ditangkap tanpa perlawanan dan segera dibawa kembali ke Sulawesi Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah iya. Itu sebenarnya pulau yang mau hantam ku itu. Laki perempuan gue sendiri. Sudah mau sekubur sebuah lagi di gudang. Hah? Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkaplah fakta jika pada kasus ini bukan hanya kasus pencurian dan pembunuhan saja, melainkan kasus ini adalah kasus penodaan yang dimana korban telah dinodai sebelumnya lalu dibunuh oleh pelaku. Kronologi pada pembunuhan ini pun bermula ketika pelaku sedang dalam perjalanan mengantarkan korban menuju Morowali. Saat itu,
korban duduk di samping dan pelaku mengendarai mobil. Pelaku ini sempat mengantarkan pulang dua rekannya yang berinisial S dan E. Dua rekan dari pelaku itu tidak ikut ke Morowali, sehingga tersisalah korban dan pelaku yang meneruskan perjalanan menuju Morowali. Saat perjalanan itu, korban tertidur. Lalu pada jam 01.30 tanggal 12 November 2024, pelaku mampir ke sebuah warung di daerah Tarengge, Mangkutan Luwu Timur. Di warung itu, pelaku beristirahat sambil meminum miras. Setelahnya, pelaku kembali lagi ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, tanpa disadari, korban Cika yang sedang tidur, bajunya terangkat sedikit. Lalu pelaku melihat perut korban dan muncullah hasrat dari pelaku ini. Ketika korban terbangun, pelaku menggodanya dan mengiming-imingkan uang Rp200.000 sebagai upah kencan. Korban yang mendapatkan perlakuan itu langsung menolak keinginan dari pelaku. Rupanya penolakan dari korban ini tidak membuat pelaku mengurungkan niatnya. Dan pada jam 2 dini hari, pelaku menghentikan laju mobilnya di daerah Gunung Kayulangi yang memang lokasi itu sangat sepi. Pada saat itu, pelaku beralasan ingin buang air kecil. Di saat itulah pelaku membuka pintu mobil dan langsung menggenggam leher korban hingga membuat korban ini tidak berdaya. Dan pelaku pun menodai korban. Usai melakukan perbuatan itu, pelaku kembali lagi ke kursi supir. Lalu korban yang tersadar keluar dari mobilnya dan duduk di pinggir jalan. Dalam kondisi masih lemas, korban ini pun sempat mengancam pelaku akan melaporkan perbuatannya itu pada polisi. Pelaku yang mendengar ancaman korban langsung naik pitam. Pelaku ini keluar dari mobil lagi dan menghampiri korban, langsung menggenggam leher korban hingga membuat korban kehilangan nyawa. Demi menghilangkan jejak pembunuhannya itu, pelaku mengangkat tubuh korban, lalu membuangnya ke jurang. Hingga akhirnya pada keesokan harinya, tubuh korban baru ditemukan pada tanggal 13 November 2024. Pelaku mengaku sebelum membuang tubuh korban, pelaku ini sempat mengambil anting dan ponsel milik korban, lalu melarikan diri ke Kalimantan dengan membawa mobil Toyota Calya. Lalu setibanya di Balikpapan, pelaku menjual ponsel milik korban di Pasar Pandansari, Kota Balikpapan. Polisi pun berhasil mengamankan mobil Toyota Calya putih yang dibawa lari oleh pelaku. Atas perbuatannya itu, pelaku terjerat beberapa pasal dengan ancaman pidana seumur hidup. Guys, menurut pendapat gua pribadi, pelaku ini sudah terbiasa jajan perempuan, sehingga dalam pola pikirnya, pelaku menganggap semua wanita dapat dibeli dan melakukan hubungan intim. Sudah rusak akhlak pelaku ini. Sebaiknya kasus seperti ini jangan ada lagi hukuman tahunan dan langsung saja vonis seumur hidup. Karena predator seperti ini sudah banyak kasus penodaan jika pelakunya adalah residivis atau sering terlibat tindakan kriminal. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?